Performa apik yang diperlihatkan Jude Bellingham dengan Real Madrid berlanjut. Bellingham menjadi sosok protagonis pada kemenangan Los Blancos atas Union Berlin di laga 1 grup Liga Champions, Rabu, 20.09 malam WIB. Bermain di Santiago Bernabeu, Madrid dibuat kesulitan oleh Union Berlin dengan pertahanan berlapis mereka. Terbukti, Union Berlin memiliki 24% penguasaan bola dengan hanya melepaskan 4 tendangan tanpa sepakan tepat sasaran. Saat laga tampak akan berakhir tanpa gol dan kedua tim berbagi 1 poin, Bellingham jadi pahlawan kemenangan Madrid dengan golnya di menit 90+4 memanfaatkan kemelut di kotak penalti Berlin. 6 penampilan dan 6 gol untuk Bellingham bersama Madrid juga menang 6 kali beruntun. Plus, ia bukan penyerang melainkan gelandang. Adaptasi cepat Bellingham itu impresif. Achraf Hakimi mendukung Kylian Mbappe memenangkan penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola atau Ballon d'Or 2023 untuk pertama kalinya, setelah melihat pemain asal Prancis itu melanjutkan awal musim yang cemerlang dengan membantu PSG meraih kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund di Liga Champions. Berbicara kepada beIN Sports Prancis, Hakimi mengatakan, dibandingkan dengan apa yang dia lakukan tahun lalu, bagi saya, dia layak memenangkan Ballon d'Or. Dia adalah pemain hebat dan saya harap dia bisa memenangkannya tahun ini. Namun Lionel Messi saat ini menjadi kandidat terdepan untuk meraih Ballon d'Or ke-8 yang memperpanjang rekornya setelah memenangkan Piala Dunia di Qatar tahun lalu bersama Argentina. Erling Haaland juga masuk dalam persaingan usai mencetak 56 gol di musim debutnya bersama Manchester City, yang berhasil meraih treble. Mbappe gagal meraih gelar Piala Dunia saat Prancis kalah dari Argentina di final, tetapi ia adalah pencetak gol terbanyak di turnamen tersebut dan berhasil mencetak 41 gol di level klub untuk PSG pada 2022/23. Kekecewaan tak bisa ditutupi oleh manajer Manchester United, Erik ten Hag, setelah timnya kalah 3-4 dari Bayern Munchen dalam laga matchday pertama grup A Liga Champions 2023/2024 di Allianz Arena, Munchen, Kamis tanggal 21 September tahun 2023, dini hari WIB. Menurut arsitek tim asal Belanda itu, mencetak 3 gol seharusnya bisa bikin timnya pulang membawa poin. Harus takluk 3-4 dari Bayern Munchen pada laga perdana mereka di Liga Champions musim ini. The Red Devils sudah tertinggal 2 gol lebih dulu pada babak pertama hingga akhirnya gol berbalas gol terjadi pada babak kedua. Dalam pertandingan ini, Rasmus Højlund dan Casemiro mencetak gol untuk di mana nama kedua berhasil mencetak 2 gol dalam laga ini. Sayangnya 3 gol tersebut tidak bisa membawa The Red Devils membawa pulang poin. Kecewa karena kami seharusnya tetap berada dalam permainan. Jika Anda mencetak 3 gol di markas Bayern Munchen, seharusnya Anda mendapatkan poin, ujar Erik ten Hag kepada TNT Sports. Setelah lebih dulu kebobolan 2 gol pada babak pertama lewat Leroy Sané pada menit ke-28 dan Sergei Gnabry pada menit ke-32, gawang memang bobol 2 kali lagi pada babak kedua. Harry Kane menjebol gawang Andre Onana lewat titik putih setelah Christian Eriksen melakukan handball di kotak penalti Kemudian Mathys Tel juga berhasil menambah keunggulan Bayern Munchen pada masa injury time, tepat sebelum Casemiro mencetak gol keduanya. Yang Kuan mengungkapkan dirinya sudah berulang kali berbicara dengan Asnawi tentang gaya permainannya. Pelatih Lee Yang Kuan rupanya masih memendam kekecewaan kepada Asnawi Mangkualam Bahar yang mendapat kartu merah pada akhir pekan kemarin, sehingga absen ketika Jeonnam Dragons mengalahkan Chungnam Asan 1-0 di Stadion Ansan Yishunsin, Rabu, 20/9 sore WIB, dalam lanjutan K-League 2 Korea Selatan. Asnawi mendapatkan 2 kartu kuning ketika Jeonnam meraih kemenangan 3-2 atas tuan rumah Gyeongnam, Minggu 17/9. Kartu kuning pertama diperoleh pada menit ke-15, karena menerjang kiper Goh Dong-min. Sedangkan kartu kuning keduanya diperoleh saat babak kedua baru berjalan 4 menit dengan menerjang Park Min-seo. Artikel dilanjutkan di bawah ini. Permainan keras yang diperagakan Asnawi ini membuat Yang Kuan kesal. Sebelum duel melawan Chungnam Asan, Yang Kuan mengkritik Asnawi dengan menyebutkan sang pemain tidak hanya membawa namanya sendiri. Saya selalu berbicara dengan Asnawi tentang hal itu.
Dia harus tenang. Dia harus menyadari pelanggaran yang sudah dilakukannya. Mengingat dia membawa nama negara juga, dia harus bisa mengendalikan dirinya dengan baik, cetus Yang Quan dikutip laman Interfootball. Di lain sisi, Yang Quan semringah dengan hasil yang diperoleh Jeonnam pada pertandingan Rabu sore. Gol kemenangan Jeonnam dihasilkan Chu Sang-hun di menit ke-55. Raihan angka penuh tersebut menempatkan Jeonnam di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan 44 poin. Kami hanya punya satu pemain cepat di sektor penyerangan, yaitu Chu Sang-hun, sehingga kami mempersiapkannya seperti itu untuk laga melawan Asan. Saya merasa puas dia bisa melakukan apa yang diinginkan pelatih, kata Yang Quan dikutip laman Base 11. Jeonnam pun membuka asa untuk lolos ke playoff promosi dengan menembus ke-5 besar. Saat ini mereka tertinggal 2 poin dari pesaing terdekat yang berada di peringkat ke-5, Gyeongnam. Ini merupakan yang ketiga dari 4 kesempatan yang kami peroleh. Setelah pertandingan, kami memantau pertandingan tim lain, dan mereka menciptakan situasi yang memberikan dampak positif buat kami. Ini menjadi kesempatan, dan kami akan berusaha terus memperlihatkan performa bagus, imbuh Yang Quan. Inter Milan mengawali Liga Champions 2023/2024 dengan hasil imbang. Sempat tertinggal lebih dulu, Inter selamat dari kekalahan berkat gol Lautaro Martinez. Laga Real Sociedad vs Inter Milan di Matchday 1 Grup D digelar di Anuta, San Sebastian, Kamis 21/9 dini hari WIB. Simone Inzaghi melakukan rotasi pada timnya dengan melakukan 4 perubahan dari tim yang mengalahkan AC Milan. Salah satunya dengan mencadangkan Marcus Thuram dan menurunkan Marco Arnautovic. Inter tertinggal 0-1 di babak pertama usai Brais Mendes mencetak gol cepat pada menit keempat. Sulit menciptakan peluang, Inter akhirnya mencetak gol balasan pada menit ke-87 lewat sepakan Lautaro Martinez. Dengan hasil ini, Inter untuk sementara berbagi posisi kedua dengan Real Sociedad di klasemen grup D dengan 1 poin. Mereka tertinggal 2 poin dari Red Bull Salzburg yang menang 2-0 atas Benfica. Sociedad nyaris mengejutkan Inter saat laga baru berjalan 4 menit. Ander Barrenetxea menemukan ruang tembak dari sudut sempit, tapi sepakannya masih membentur tiang gawang Inter. Sociedad benar-benar mencetak gol tak lama kemudian. Brais Mendes membuka keunggulan Sociedad lewat tembakan dari luar kotak penalti. Gol ini berawal dari upaya Inter membangun permainan dari belakang yang gagal. Alessandro Bastoni mendapat tekanan dari Mikel Oyarzabal dan Brais Mendes di depan kotak penalti dan kehilangan bola. Mendes kemudian melepaskan tembakan untuk menaklukkan Yann Sommer. Marco Arnautovic sempat menembus pertahanan Sociedad dan tembakannya diblok Alex Remiro dalam posisi 1 lawan 1.